Halo semua, perkenalkan nama saya Akila Kaira dari jurusan Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai topik Basic and Adaptive Organizational Design yang nantinya akan dijelaskan melalui contoh terkait dengan topik tersebut pada perusahaan KFC. Pertama-tama, coba kita lihat dulu contoh struktur perusahaan pada KFC atau Kentucky Fried Chicken sebagai gambaran umum. Jadi KFC ini memiliki 6 tingkatan pada struktur organisasinya. Yang paling atas ada Dewan Manajemen yang menampung Presiden dan Direktur Regional, termasuk Chief Financial Officer atau CFO. Lalu level ini diikuti oleh manajer umum, asisten manajer umum, lalu ada manajer unit, anggota tim, dan yang terakhir yaitu para pekerjanya sendiri. Saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai teori dari organizational design. Jadi apa itu organizational design? Itu adalah sebuah proses yang melibatkan keputusan tentang 6 elemen kunci yang bisa dilihat pada sisi kanan di layar kalian. Sekarang kita bahas elemen yang tadi secara satu persatu. Yang pertama ada work specialization, yaitu yang membagi aktivitas kerja menjadi sebuah tugas-tugas pekerjaan yang terpisah. Jadi di sini setiap individu mengkhususkan diri dalam melakukan sebagian aktivitas daripada mengerjakan seluruh aktivitasnya secara sendiri. Jadi hal ini dinilai dapat meningkatkan hasil kerja. Nah, biasanya work specialization ini juga dikenal sebagai pembagian kerja. Nah, di KFC misalnya, work specialization ini diterapkan sedemikian rupa sehingga kasir menerima pesanan, lalu koki yang menyiapkan makanan, dan manajer cabang yang mengawasi seluruh proses. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan pekerjaan dapat berjalan secara cepat dan juga lancar. Selanjutnya yaitu departmentalization, yaitu bagaimana suatu pekerjaan dikelompokkan. Biasanya ada 5 bentuk umum dari departementalisasi. Nah, gambar-gambar bagan di layar ini menunjukkan 5 bentuk umum dari departemen. Jadi, meski begitu, semua organisasi mungkin aja punya pengklasifikasian yang berbeda-beda dari yang lainnya. Karena setiap organisasi itu unik. Lalu kalau di KFC sendiri tentunya juga terdiri dari berbagai departemen, seperti misalnya ada Sales Operation Department yang fungsinya itu untuk mencari konsumen dan meningkatkan revenue. Terus ada juga Finance Department yang menyediakan dukungan pada implementasi keuangan mereka untuk strategi bisnis yang baru, serta juga menganalisis hasil bisnisnya untuk mempersiapkan tinjauan bulanan dan juga triwulan dari operasi bisnis. Terus yang pasti juga ada Departemen Pemasaran untuk mengidentifikasi pelanggan dan audiensnya. Dan contoh lainnya ada juga Quality Control Department yang memaintain produk mereka baik dari sisi beratnya, warnanya, rasanya, hingga ke reliabilitasnya. Lalu ada juga Chain of Command atau rantai komando yang merupakan garis wewenang yang membentang dari tingkat organisasi atas ke tingkat yang lebih rendah. Jadi di sini menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Manajer perlu mempertimbangkan juga ketika mengatur pekerjaan dengan membantu karyawan melalui pertanyaan seperti saya melapor kepada siapa atau saya harus pergi ke siapa kalau saya punya masalah. Nah, untuk memahami rantai komando, jadi di sini ada 3 konsep yang penting, yaitu ada otoritas, tanggung jawab, dan juga kesatuan komando. Nah, kalau karyawan di KFC ini mengakses formasi perusahaan saat mengikuti rantai komando. Jadi setiap karyawan di rantai komando bertanggung jawab untuk area tertentu. Nah, rantai komando yang ditempatkan pada perusahaan KFC membuat potensi ketika melaporkan masalah atau berkomunikasi dengan para pekerja lainnya. Ada begitu banyak karyawan di KFC, tetapi mereka nggak bisa membuat keputusan sendiri. Jadi mereka harus mengikuti arahan dari manajer kalau mereka mendapatkan pesanan makanan. Sekarang masuk ke span of control, yaitu jumlah karyawan yang bisa dikontrol oleh manajer secara efisien dan juga efektif. Nah, pandangan tradisionalnya, para manajer ini tidak dapat dan tidak boleh secara langsung mengawasi 5 atau 6 bawahan. Nah, menentukan rentang kendali itu penting, terutama dalam pertimbangan seberapa efisien suatu organisasi nantinya. Jadi span of control ini ada 2, ada yang narrow dan ada yang wide, seperti yang ada di foto. Nah, contohnya KFC misalnya, itu memiliki rentang kendali yang narrow atau sempit.
Jadi di setiap cabang mereka memiliki supervisor yang mengawasi chef dan kasir. Terus pengawasan ketat ini dilakukan untuk memastikan tingkat kebersihan yang tinggi tetap terjaga dan pelanggan menerima kepuasan yang maksimal. Tapi di sisi lain, Google contohnya itu memiliki rentang kendali yang wide atau luas, di mana satu supervisor dapat mengawasi bahkan sampai 10 bawahan, karena sebagian besar karyawan di Google itu udah cukup terampil untuk bekerja di bawah pengawasan yang sangat minim. Yang kelima adalah centralization dan decentralization, di mana centralization itu merupakan tingkatan di mana pengambilan keputusan diambil oleh manajemen tingkat atas, dan decentralization merupakan tingkatan di mana pengambilan keputusan atau input itu diambil dari employees di lower level. Jadi di sini itu konsepnya satu atau yang lainnya. Jadi suatu organisasi itu nggak bisa menggunakan keduanya sekaligus. Kalau pada KFC sendiri, semua keputusan itu udah di pre-documented, udah diambil dan diputuskan oleh manajemen tingkat atas tanpa melibatkan karyawan yang di tingkat bawah. Jadi kalau ada deal baru yang diterbitkan di pasaran, itu perlu didiskusikan dan disetujui dulu oleh semua kepala departemen. Yang terakhir ada formalization, yaitu standarisasi dari pekerjaan dalam organisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu oleh aturan dan prosedur. Nah, dalam organisasi yang sangat formal, ada deskripsi pekerjaan yang eksplisit, banyak aturan organisasi dan prosedur yang jelas yang mencakup proses kerja. Jadi karyawan hanya memiliki sedikit keleluasan atas apa yang dilakukan, terus kapan selesainya dan bagaimana hal itu harus dilakukan. Untuk penerapannya pada KFC, CEO sering datang ke kantor dan bertanya kepada karyawannya bagaimana mereka melakukan pekerjaan dan bertanya tentang kemajuan mereka dalam pekerjaan. Nah, dikarenakan anggota tim di outlet ini tidak ada internet, jadi semua komunikasi itu dilakukan secara tatap muka atau melalui panggilan telepon. Nah, manajer komunikasi lateral memainkan peranan penting dalam hal komunikasi dengan staf mereka dan bertanya tentang kualitas desain kegiatan dan kontrol keuangan dan juga tentang kualitas makanannya. Sekarang kita masuk ke mechanic versus organic structures. Jadi mechanic structure adalah hasil alami dari penggabungan 6 elemen struktur tadi mengikuti prinsip rantai komando, itu memastikan adanya hierarki otoritas yang formal dengan setiap orang dikendalikan dan diawasi oleh satu atasan. Sedangkan kalau organic structure itu adalah bentuk yang sangat adaptif, yang longgar dan fleksibel, yang tentunya berbeda seperti organisasi mekanistik yang tadi yang terlalu kaku dan stabil. Jadi struktur organisasi organik ini longgar sehingga memungkinkannya untuk berubah dengan cepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari penjelasan yang tadi, maka bisa dikatakan bahwa KFC ini memiliki struktur mekanistik karena tugas-tugas yang dilakukannya dalam organisasi tersebut itu sangat berulang di setiap store lokal, dan ada juga pembagian kerja ekstrim dengan aktivitas yang relatif sederhana. Nah, semua ini dipimpin oleh manajer pada store lokal masing-masing. Selanjutnya dan yang terakhir yang akan dibahas yaitu contemporary organizational design. Jadi di sini ada 4 jenis. Pertama ada team structure, yaitu struktur di mana seluruh organisasi itu didirikan dari kelompok kerja atau tim. Kelebihannya di sini yaitu karyawan jadi lebih terlibat dan lebih diberdayakan, tapi kekurangannya jadi kurang ada rantai komando yang jelas dan jadi ada tekanan bagi tim untuk perform. Kedua ada matrix project structure. Jadi matrix di sini yaitu struktur yang menugaskan spesialis dari area fungsional yang berbeda untuk mengerjakan suatu proyek yang nantinya kalau udah selesai proyeknya mereka akan kembali lagi ke area sebelumnya. Jadi terus abis itu sedangkan kalau proyek yang dimaksud di sini yaitu struktur di mana karyawan secara terus-menerus mengerjakan sebuah proyek. Jadi ketika udah habis proyeknya mereka pindah ke proyek berikutnya dengan spesialis yang kemungkinan berbeda juga. Kelebihannya di sini yaitu struktur ini memiliki desain yang fleksibel, jadi dapat merespon perubahan lingkungan dan pengambilan keputusan juga bisa dilakukan dengan cepat. Nah, kekurangannya kompleksitas dalam menugaskan orang ke suatu proyek itu ada dan juga seringkali terjadi konflik tugas dan juga kepribadian.
Yang ketiga ada boundaryless structure, yaitu suatu struktur yang tidak dibatasi oleh baik batas horizontal, vertikal, maupun eksternal buatan termasuk jenis organisasi virtual dan jaringan. Di sini kelebihannya yaitu sangat fleksibel dan responsif, serta juga memanfaatkan bakat dimanapun bakat itu ditemukan. Tapi ada kekurangannya juga, yaitu kurang adanya kontrol dan juga komunikasi. Yang terakhir ada learning structure, yaitu sebuah struktur di mana karyawan terus memperoleh dan berbagi pengetahuan baru, serta menerapkannya serta juga menerapkan pengetahuan tersebut. Nah, di sini ada beberapa kelebihan, yaitu pengetahuan jadi tersebar luas di organisasi dan juga ada sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Tapi kekurangannya, karyawan jadi enggan untuk berbagi pengetahuan karena takut kehilangan spotlight-nya atau kekuasaannya, dan sebagian besar karyawan berpengalaman itu sudah diambang pensiun. Nah, kalau di KFC sendiri, kira-kira bagaimana nih strukturnya? Jadi KFC sendiri menggunakan diferensiasi rendah dengan kepemimpinan yang terintegrasi. Jadi mereka itu merasa bahwa mereka bisa bergantung pada brand, rasa yang original, dan formula yang unik sambil tetap bersaing dalam hal biaya. KFC percaya bahwa tidak pernah ada yang menyenangkan walaupun hanya dari sebagian kecil brand yang dikeluarkan oleh Yum, yaitu korporasi yang mengeluarkan brand-brand fast food ternama seperti KFC, Pizza Hut, dan lainnya. Nah, jadi waktu mereka membuat brand Yum, mereka merasa senang karena berhasil membentuk sebuah brand terkenal seperti KFC ini. Nah, leadership dan inovasi yang mereka lakukan telah membantu dunia fast food dalam berinovasi juga, serta mereka berhasil membangun reputasi dan brand yang dikenal di seluruh dunia. Jadi di KFC sendiri ada namanya pedoman, yaitu sekelompok sesi interaktif percakapan terbuka yang dilembagakan dan menyediakan antarmuka yang benar-benar transparan untuk posisi kepemimpinan. Jadi termasuk semua manajer dari restoran dan juga ketua-ketua departemen. Dan di sini mereka itu meningkatkan komunikasi terbuka dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengungkapkan keprihatinannya dan juga ide-ide mereka. Pedoman ini dilakukan untuk mengkonsolidasikan budaya bisnis yang kuat, terus juga memperkuat ikatan antara kelompok di semua tingkatan, dan dengan melakukan hal tersebut ini memberikan makna baru yang kuat, yaitu prinsip mereka yang merupakan people first. Dari sini bisa dikatakan bahwa KFC itu menerapkan learning structure di mana seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, KFC seringkali membuka sesi interaktif untuk para karyawannya dalam posisi atas, termasuk manajer restoran dan juga ketua departemen dalam hal bertukar ide dan juga pikiran. Nah, di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembahasan materi hari ini. Semoga pembahasan ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami topik. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dari yang saya sampaikan, dan terima kasih.